Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Solehawa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib tadi secara berjamaah. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan baru. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang at-thahara, yaitu tentang air dan seterusnya. Maka pada malam hari ini kita mulai dengan bab baru, yaitu berkaitan dengan masalatul wudu, yaitu dengan masalah wudu. Di sini muallif mengatakan bahwasanya babul khamis fil wudu. Bab kelima yaitu tentang wudu. Permasalahan pertama yaitu pengertian wudu. Apa itu wudu? Secara bahasa, wudu itu dari kata al-widha'ah. Maknanya itu adalah keindahan dan kebersihan. Adapun secara istilah yaitu istimalul ma' fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajh wal yadan wal ra'su wal rujulan wal rijlan ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi ta'abbud lillahi ta'ala. Intinya dalam istilah, ta'rif istilah di sini muallif mendefinisikan bahwasanya wudu itu adalah menggunakan air pada anggota wudu, yaitu anggota wudu nanti ada 4, yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki, dengan tata cara yang khusus dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita rinci secara definisi secara syar'i maka ada 4 poin. Yang pertama adalah menggunakan air. Kemudian yang kedua, untuk 4 anggota wudu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan tata cara tertentu. Kemudian yang keempat, dalam rangka ibadah. Jadi kita lihat makna wudu secara istilah syar'i terkandung dalamnya ada 4 hal. Yaitu pertama menggunakan air untuk apa? Untuk 4 anggota wudu. 4 anggota wudu di sini adalah pertama wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, dan terakhir kaki.
untuk 4 anggota wudu. Kemudian dengan tata cara tertentu. Jadi wudu ada caranya, tidak intinya dijelaskan nanti caranya gimana. Memiliki cara tertentu. Kemudian yang keempat, dengan niat atau tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang basah-basahin kepalanya tapi berwudu, tapi kalau dia tidak niat beribadah maka itu bukan wudu namanya. Kemudian pembahasan kedua, di sini muallif mengatakan apa itu hukum wudu? Wa hukmuhu annahu wajibun 'alal muhdits idza arada as-shalah wa ma fi hukmiha kat tawaf wa massil mushaf. Hukum wudu adalah wajib bagi seorang yang berhadas, yang ingin melaksanakan salat. Dan di sini muallif mengatakan tidak hanya salat dan juga ibadah semisal salat. Apa itu misalnya selain salat yang butuh wudu? Contohnya seperti tawaf dan menyentuh Al-Qur'an. Jadi seseorang yang dia berhadas kemudian dia ingin salat, maka wajib baginya untuk berwudu dulu. Begitu juga dengan hal-hal yang semisal salat yang membutuhkan wudu, misal tawaf. Tawaf membutuhkan wudu, maka seseorang yang tawaf jika dia berhadas wajib bagi dia untuk berwudu. Kemudian juga menyentuh Al-Qur'an, mushaf. Tidak boleh seseorang menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas. Dia harus berwudu dahulu. Kemudian pembahasan ketiga di sini muallif mengatakan tentang ad-dalil ala wujubihi. Tadi kita katakan bahwasanya berwudu adalah wajib bagi seorang yang muhdits untuk salat. Apa dalilnya? Banyak dalilnya. Salah satunya adalah dalam salat. Yang dalilnya pertama surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini dalil pertama bahwasanya wajibnya tentang wudu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa taharah. Artinya berarti salatnya seseorang yang hadas kemudian dia salat, maka salatnya itu tidak sah. Kemudian juga dalam hadis juga Nabi pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan man ahdatsa hatta yatawadda. Salatan man ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang ketika dia hadas sampai dia berwudu. Jadi di sini dalil-dalil ada 3 dalil. Pertama dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah dan kemudian hadis. Yang hadis pertama yaitu Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa taharah. Kemudian hadis berikut yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi ini dalil tentang wajibnya berwudu. Kemudian juga dalilnya ini dari Al-Quran, ini dari Sunnah, kemudian juga ijma'. Ijma' ulama bahwasanya wudu ini
syariat Islam. Jadi kalau kita simpulkan ini sangat kuat, ada Al-Quran, ada sunnah, dan juga ada ijma'. Anda ingin kembali kita ke ayat Al-Maidah. Anda tulis dulu ayatnya, kita akan jelaskan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini Allah Subhanahu wa taala firman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian. Kemudian cucilah tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian. Dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian. Ingat ada kata cuci. Cucilah wajah kalian. Kemudian cucilah tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Dari ayat ini ada berapa kesimpulan yang ingin Anda tarik? Yang pertama, dalam ayat ini disebutkan di padanya yaitu anggota wudu. Tadi kita sudah sebutkan, yang pertama adalah cuci wajah. Kemudian yang kedua, cuci tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga, usap kepala. Dia tidak memakai cuci tapi usap. Kemudian yang keempat, cuci lagi. Cuci kaki sampai mata kaki. Jadi yang terkandung dalam ayat Al-Maidah ini pertama tentang menjelaskan tentang anggota wudu. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan tentang batasan anggota wudu. Maksudnya gimana? Di dalam ayat tadi tulisnya cuci tangan kalian sampai siku. Ini ada batasan yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Cuci tangan kalian sampai siku. Kemudian cuci kaki kalian sampai mata kaki.
Jadi ini ada menunjukkan sesuatu batasan dari anggota wudu tersebut. Adapun wajah tidak memiliki batasan, tidak disebutkan di ayat, dan kepala juga tidak disebutkan di dalam ayat. Yang hanya menunjukkan batasan di situ adalah tangan dan kaki. Tangan tadi sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki. Ini dua hal yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini Allah membuat dua tata cara. Yang pertama dengan, kalau kita mau tulis berarti jenis perlakuan anggota wudu. Ternyata disebutkan ada yang dicuci, ada yang diusap. Tadi cuci kan tangan sampai siku. Kemudian kepala diusap. Kemudian wajah diusap, wajah dicuci, kepala diusap, dan kaki dicuci. Apa bedanya antara cuci dan usap? Kalau cuci, kita harus membutuhkan air untuk mengalirkan pada anggota tubuh kita. Jadi ada air yang mengalir. Di sini disebutkan muallif, intinya ada air yang mengalir di anggota wudu. Adapun usap tidak butuh terhadap aliran air. Misalnya kita cukup membasahi tangan kita, kemudian kita usap ke kepala kita, kan disuruh usap kepala kita. Ini bedanya antara usap dengan cuci. Kalau cuci bedanya harus ada air yang mengalir, kalau usap tidak perlu, hanya perlu tangan yang basah. Anda tulis saja. Kalau usap ada air yang mengalir di anggota wudu. Adapun cuci menggunakan air yang menempel di tangan. Makanya kalau kita nanti jelas Ana apa? Oh, kebalik, maaf. Nah, afwan. Jazakallahu khair. Jadi, misalnya kita mengusap. Suatu kesalahan seorang ambil air, kemudian dia basahkan kepalanya dengan air. Itu namanya cuci. Padahal diperintahkan dalam ayat wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian, yaitu kita cukup membasahkan tangan kita, kemudian kita usap ke kepala. Jadi, kalau kita letakkan air full di kepala kita, namanya bukan basuh lagi, bukan usap lagi, tapi itu namanya cuci. Jadi bedakan antara cuci dengan usap. Jadi ini ada 3 poin dalam surat Al-Maidah. Yang pertama tentang anggota wudu, kemudian batasan anggota wudu, kemudian jenis perlakuan anggota wudu. Ada usap dan ada cuci. Sekarang kita kembali ke batasan. Tadi cuci wajah. Bagaimana batasannya? Tadi kan kita bilang cuci tangan ada batasannya. Dari tangan itu cuci tangan sampai siku. Kemudian kaki sampai mata kaki. Lalu bagaimana dengan wajah dan kepala? Dalam syariat, jika tidak ada suatu hal yang tidak dijelaskan dalam syariat, maka kita kembalikan maknanya ke makna bahasa. Jadi wajah, mana batasan wajah? Kita kembali ke makna secara bahasa. Begitu juga dengan kepala. Kepala di sini tidak disebutkan secara rinci batasannya apa sampai apa. Makanya kita harus kembalikan ke makna bahasa. Jadi ini hal yang terkandung di dalam surat Al-Maidah. Ana ulang, yang pertama adalah dalam ayat Al-Maidah menjelaskan tentang
anggota-anggota wudu. Apa itu? Wajah, kemudian tangan sampai siku dicuci, kemudian kepala diusap, kemudian cuci kaki sampai mata kaki. Kemudian dalam ayat tersebut juga terkandung tentang batasan anggota wudu. Maksudnya apa tadi? Tangan sampai siku ini namanya ada batasan. Kemudian kaki sampai mata kaki itu ada batasannya. Lalu bagaimana tadi kita sebutkan anpun wajah dengan kepala tidak ada batasannya, maka nanti kita kembali ke makna bahasa. Apa itu kepala dan apa itu wajah? Kemudian yang ketiga, di sini ada jenis perlakuan anggota wudu. Jadi ada dua macam. Yang pertama adalah cuci dan yang kedua adalah usap. Kalau cuci, kita harus mengalirkan air ke anggota wudu tersebut. Misalnya tangan kita cuci, harus ada air yang mengalir. Adapun usap tidak perlu, kita cukup membasahkan tangan kita, lalu kita mengusap ke hal-hal yang diperintahkan untuk diusap. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang berkaitan dengan syarat-syarat wudu. Apa bedanya syarat? Nanti kita bahas setelah syarat ada namanya rukun. Apa bedanya syarat dengan rukun? Keduanya sama. Cuman syarat itu sebelum melakukan. Kalau arkan di dalam perlakuan. Contohnya misalnya syarat tadi adalah Islam. Kalau rukun itu di dalam perbuatan tersebut. Intinya itu. Kalau syarat di luar perbuatan, kalau rukun di dalam perbuatan. Apa syarat-syarat wudu? Di sini beliau mengatakan yang pertama adalah Islam, berakal, dan tamyiz. Jadi syarat pertama yaitu seseorang dia beragama Islam, kemudian berakal dan tamyiz. Tamyiz itu adalah seorang anak yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Dia tidak mesti balik, tapi umur mungkin sekitar 9, 8, 10 dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia bisa membedakan mana wanita, mana lelaki. Ini disebut dengan tamyiz. Karenanya tidak sah orang kafir jika berwudu. Kemudian juga orang gila tidak sah kalau berwudu. Kemudian juga tamyiz yaitu anak kecil yang berumur 3 tahun mungkin, maka dia tidak sah juga wudunya. Kemudian syarat yang kedua yaitu niat. Dalam semua ibadah kita harus butuh niat. Innamal a'malu binniyat. Segala ibadah itu tergantung niatnya. Karena sekali lagi niat ini bisa membedakan antara suatu kebiasaan dan suatu ibadah. Dan juga bisa membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Contohnya misalnya seseorang mandi. Kalau dia tidak niat mandi janabah, maka dia dianggap mandi biasa. Yang membedakan antara dia mandi biasa dengan mandi janabah adalah hanya niat. Begitupun juga ketika seseorang sholat. Misalnya sholat subuh. Qobliyah subuh sama sholat subuh. Misalnya dia sholat di rumah, dia tidak sholat di masjid. Maka yang membedakan antara sholat ini dan sholat itu adalah niat. Kalau dia niat sholat qobliyah subuh, maka dia dapat qobliyah subuh. Kalau dia niat sholat subuh, berarti sholat subuh. Jadi niat ini membedakan antara suatu kebiasaan dengan suatu ibadah. Juga membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Kemudian syarat yang ketiga yaitu air suci. Masih ingat kan Pak, air suci. Jadi untuk berwudu harus menggunakan air suci. Karena kalau kita dengan air yang tidak suci, maka wudu kita tidak sah. Contohnya adalah air najis. Kemudian yang keempat yaitu izalatu ma yamna'u usulul ma' ilal basyarah min syam'in aw ajinin wa nahwihima katila'il atfar alladhi ya'rifu bainan nisa' yaum. Itu menghilangkan segala hal yang menutupi anggota wudu.
Misalnya seseorang dia bekerja mungkin pakai apa yang harus ditempel di tangannya, kemudian dia lupa cabut ada segelombak gini mungkin sekitar plat ban apa gimana, ketika dia wudu maka ini tidak sah wudunya karena ada bagian wudu yang tidak terkena air wudu. Kemudian juga dicontohkan oleh para ulama misalnya wanita yang memakai cat kuku. Ini dia menghalangi air untuk masuk ke dalam kuku, maka harus dia hilangkan dulu catnya baru dia bisa berwudu. Kalau dia berwudu dengan cat tersebut, maka wudunya tidak sah. Kemudian yang kelima yaitu istijmar atau istinja. Kalau dia lagi berhadas. Misalnya kalau dia habis buang air kecil atau buang air besar, maka wajib bagi dia untuk istijmar atau istinja. Kalau dia habis buang air besar misalnya, kemudian dia tidak istinja atau istijmar, kemudian dia langsung berwudu, maka wudunya tidak sah. Atau dia habis kencing, kemudian dia langsung pakai celana, kemudian dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Dia harus beristinja dulu atau beristijmar. Kemudian yang keenam itu berurutan. Yang ketujuh berkesinambungan. Kemudian yang kedelapan mencuci atau mengusap semua anggota wudu. Jadi ana ulang di sini syarat-syarat wudu ada 8. Yang pertama adalah seorang muslim dia harus berakal dan juga dia harus mumayyiz, tidak harus balik. Yang kedua yaitu niat, dia harus berniat berwudu. Kemudian yang ketiga menggunakan media yang suci, yaitu air yang suci. Kemudian yang keempat menghilangkan segala hal yang menutupi anggota wudu. Misalnya tadi kita lihat cat kuku misalnya ini menghalangi wudu. Maka ini harus dibersihkan dulu kemudian baru dia berwudu. Kemudian istijmar atau istinja bagi seseorang yang dia habis buang air kecil atau buang air besar, sebelum dia berwudu dia harus beristinja dulu dan beristijmar. Kemudian dia harus berurutan wudunya, kemudian berkesinambungan. Ini 2 hal ini nanti kita bahas di akhir. Kemudian yang kedelapan adalah mengusap atau mencuci semua anggota wudu. Ini diantara syarat-syarat wudu. Kemudian pembahasan berikutnya itu tentang rukun-rukun wudu. Jadi kalau kita belajar fikih kita harus ini yang enaknya belajar fikih. Jadi kita mengetahui rukun, syarat, kemudian sunnah-sunnah dan seterusnya. Bedanya apa? Kalau kita meninggalkan rukun, kita tahu ini rukun, maka konsekuensinya apa? Wudu kita tidak sah. Kemudian juga kalau kita mengetahui sunnah, misalnya kita wudu, misalnya kita tidak 3 kali. 3 kali itu kan sunnah. Jadi jangan menganggap wudu itu tidak sah, wudu itu sah. Jadi kita bisa membedakan mana yang mengakibatkan wudu kita sah dan yang membedakan wudu kita tidak sah. Ini diantara faedah mengetahui syarat, mengetahui rukun dan juga mengetahui sunnah-sunnah. Sekarang kita masuk ke dalam rukun-rukun wudu. Rukun wudu yang pertama, di sini muallif mengatakan ghuslul wajhi bikamilihi. Liqauli ta'ala, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wa minhul matmadha wal istinshaq li'anna al-fam wal an minal wajhi. Rukun yang pertama adalah mencuci wajah seluruhnya. Termasuk juga di dalamnya berkumur dan istinshaq.
Jadi rukun yang pertama adalah mengusap wajah, mencuci wajah. Dan termasuk di dalam wajah itu ada mulut dan fam. Di sini beliau merajihkan bahasanya mulut dan fam, mulut dan hidung itu bagian dari wajah, maka itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita cuci. Sekarang kita bahas tentang wajah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwasanya wajah di dalam ayat tidak disebutkan batasannya. Apa batasan wajah? Maka kalau tidak ada penjelasannya, kita kembali ke bahasa. Ternyata kalau kita kembali ke bahasa Arab, ringkasnya wajah itu memiliki panjang dan lebar. Jadi batasannya itu pertama dari ujung jabhah. Apa namanya ini kalau bahasa Indonesia? Hah? Kening ya. Ujung kening sampai ujung dagu. Ini berapa? Panjang berarti ya. Panjangnya dari ujung kening sampai ujung dagu. Lalu bagaimana dengan orang yang botak, yang tidak memiliki rambut? Ya udah tetap di sini, bukan batasan rambut belakangnya. Kan biasa ada orang yang gini, bukan itu, tapi yang standarnya. Berarti di sini sampai di sini. Adapun lebarnya dari telinga ke telinga, berarti dari sini ke telinga sini. Ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala, beliau mengatakan fahadduhu fit tuli min mubtada'is sathil jabha ila muntahal lihyain. Yaitu dari ujung kening sampai akhir jenggot. Jadi kalau kita punya jenggot, ujungnya di sini, misalnya panjang segini, ya sudah sampai sini ujungnya. Kemudian dari telinga sampai ke telinga. Ini wajah. Makanya kalau sebagian orang berwudu, dia cuma begini. Ini wudunya tidak sah. Dia harus semuanya nih kena. Dari sini sampai sini kena. Lalu bagaimana dengan jenggot? Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya tadi kan ini harus kena dagu. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki jenggot? Kalau orang yang jenggotnya pendek, misalnya kayak anak gini, atau jenggotnya agak, intinya kalau dia kelihatan dagunya, maka dia wajib begini, ditahlil. Dia wajib, ini wajib. Tapi kalau jenggotnya tebal, dia tidak wajib untuk begini. Dia cuma harus begini, cukup. Kan beda. Ini kalau begini belum tentu air masuk ke sini kan, belum tentu. Tapi kalau yang pendek seperti ini, maka wajib dia begini. Harus ada air yang masuk ke dagunya. Jadi bedakan antara jenggot panjang dan jenggot lebat dan jenggot tipis. Kalau jenggot tipis harus digosok. Kalau jenggot yang lebat tidak perlu menggosok, tapi dia cuci, dia basahkan semua jenggotnya begini. Tidak perlu disela-sela. Boleh sela-sela, itu sunnah. Malah itu bagus, itu sunnah. Tapi tidak wajib. Yang wajib hanya segini, cukup. Jadi kalau dia begini, wudunya sudah sah tanpa dia mentahlil. Jadi tadi kita katakan batas wajah adalah pertama dari ujung kening sampai dagu, ujung dagu. Kemudian lebarnya dari telinga ke telinga. Kemudian berkaitan dengan jenggot tadi, maka kita bedakan. Yang lebat, maka hanya diusap sampai ujung jenggot. Bukan diusap, dibasahi. Adapun tipis, maka wajib
Ini namanya apa Pak kalau di gini-giniin? Di sela ya? Di sela-sela. Intinya sampai dagunya basah. Ini berkaitan dengan wajah. Jadi Anda ulangi, batasan wajah dari sini sampai sini. Adapun lebarnya dari telinga ke telinga. Makanya kesalahan seorang berwudu, dia cuma begini aja. Ini tidak sah kena, ini tidak kena. Kemudian juga samping tidak kena. Mungkin biasanya seorang baru bangun subuh, buru-buru, cuma begini aja. Kayak cuci muka biasa, ini wudunya tidak sah. Karena sebagian anggota wudu tidak terkena air. Kemudian kalau jenggot tadi Anda bilang, kalau jenggotnya lebat, maka tidak perlu dia sela-sela. Dia hanya wajib membasahi begini aja, cukup begini. Ini sudah sah wudunya. Tapi kalau dia sela-sela, maka itu sunnah. Menyela-nyela jenggot adalah sunnah. Adapun seorang yang jenggotnya tipis, maka wajib bagi dia harus menyela-nyela dagunya tersebut sampai dagunya basah. Kemudian berkaitan dengan berkumur dan istinsyak. Jadi kan rukun pertama adalah mencuci wajah seluruhnya. Di sini mu'alif mengatakan termasuk dalamnya adalah berkumur dan beristinsyak. Sebenarnya masalah berkumur dan istinsyak ini khilaf para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya berkumur dan istinsyak itu hukumnya sunnah. Yang dipilih oleh buku ini, beliau mengatakan wajib. Kenapa mereka bisa khilaf? Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya mulut dengan hidung itu tidak termasuk wajah. Memang ini wajah, tapi dalamnya tidak wajah. Karena definisi wajah itu yang bisa dilihat. Dalam bahasa Arab adanya sesuatu hal yang bisa dilihat, berhadapan. Adapun mulut sama hidung ini bukan wajah. Makanya mereka berpendapat bahwasanya berkumur dengan beristinsyak hukumnya sunnah. Akan tetapi di sini mu'alif mengatakan bahwasanya mulut dengan hidung itu termasuk bagian dari wajah. Beliau berdalil karena kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu selalu berkumur dan beristinsyak. Nabi bahkan tidak pernah tidak beristinsyak dan tidak pernah berkumur. Jadi banyak dalil beliau mengatakan idza tawaddu ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Kalau kalian berwudu maka masukkanlah air ke dalam hidung kalian. Artinya disuruh Nabi SAW perintahkan untuk beristinsyak. Kemudian dalam hadis yang lain, man tawaddo'a falyastanthir. Barang siapa yang berwudu, maka hendaknya dia beristinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Artinya Nabi SAW perintahkan untuk beristinsyak. Kemudian dalil yang lain, Nabi SAW juga pernah mengatakan, idza tawadda'ta famatmit. Jika kalian berwudu, maka berkumurlah. Famatmit, ini perintah. Makanya para ulama seperti mu'alif di sini mengatakan bahwasanya hukum berkumur dan beristinsyak adalah wajib. Barang siapa yang berwudu tidak berkumur dan tidak beristinsyak, maka wudunya tidak sah. Tapi kita tidak bisa pungkiri ini adalah masalah khilaf sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya berkumur dan beristinsyak itu hanya sunnah, tidak wajib. Makanya kalau seorang berwudu tanpa istinsyak dan tanpa berkumur, wudunya sah. Tapi di sini yang rajih wallahu taala alam bahwasanya berkumur dan beristinsyak adalah wajib. Dan kalaupun itu sunnah, maka kita lakukan biar kita keluar dari khilaf. Karena kita juga dapat pahala sunnah. Tapi itu konsekuensinya nanti
di akhir. Misalnya kalau orang yang berpendapat bahwasanya dia wajib, maka dia wudunya tidak tidak sah. Adapun seseorang yang dia berwudu tanpa berkumur dan istinsyak, kalau dia hukumnya sunnah berarti wudunya adalah sah. Wallahu taala alam. Yang benar adalah hukum berwudu, hukum berkumur dan istinsyak adalah wajib. Karena mulut dan hidung adalah bagian wajah. Pertama dalilnya. Kemudian yang kedua, Nabi selalu berwudu dengan beristinsyak dan berkumur. Sampai-sampai Ibnu Qayyim pernah mengatakan, "Walam yatawadda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa tamatmada wastansyaqa, walam yahfat anhu annahu akhalla bihi marratan wahida." Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu selalu beristinsyak dan berkumur. Bahkan beliau mengatakan tidak ditemukan satu dalil atau satu riwayat bahwasanya Nabi pernah berwudu tanpa berkumur dan bertanpa istinsyak. Ini yang menguatkan bahwasanya hukum berkumur dan istinsyak adalah wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian bagaimana kalau wajah tadi kan sudah jelas. Bagaimana cara beristinsyak? Yang sunnah sebagaimana dalam hadis Muslim, "Tsumma adkhala yadahu fastaqrajahuma famatmada wastansyaqa min kaffin wahida fa fa'ala dzalika thalathan." Jadi ringkasnya cara beristinsyak berkumur dan Nabi adalah beliau ambil air satu tangan, kemudian beliau masukkan mulut pertama, kemudian hidung. Jadi dalam satu genggaman ini masuk dua mulut, masuk dua anggota tubuh, yaitu mulut sama hidung. Satu ini tangan kiri dia mengeluarkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Nanti kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Mohon diluruskan dan dirapihkan safnya. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan sedikit tadi kita katakan bahwasanya rukun pertama dalam wudu adalah mencuci wajah. Apa batasan wajah tadi kita sebutkan bahwasanya dari ujung kening sampai ujung dagu. Adapun lebarnya dari ujung telinga sampai ujung telinga. Kemudian bagaimana jika seseorang memiliki janggut atau jenggot? Maka yang wajib kita bedakan dua jenggot. Kalau jenggotnya lebat, maka wajib bagi dia untuk membasahi jenggotnya seperti ini sampai ujung jenggot. Ini wajib bagi dia. Kalau dia tidak begini berarti wudunya tidak sah. Tidak butuh untuk menyela-nyela, ini tidak perlu. Hanya membasahi segini, misalnya panjang cuman ini. Adapun yang jenggotnya tipis, segini atau lebih tebal sedikit, yang dagunya masih kelihatan, maka dia wajib untuk menyela-nyela agar dagunya basah. Kalau dia cuman begini tidak cukup, tapi harus jenggotnya basah. Jadi dibedakan kalau jenggot lebat
tidak butuh sampai dagunya basah, tapi kalau jenggot tipis harus dagunya sampai basah. Kemudian termasuk dari mencuci wajah adalah berkumur dan istinsyak. Anda lupa jelaskan tadi itu apa istinsyak? Istinsyak maknanya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Tidak perlu sampai ke sini, Pak Yusuf, tapi cukup memasukkan air ke permukaan hidung itu sudah dinamakan istinsyak. Adapun memasukkan sampai ke dalam itu namanya mubalaghah fil istinsyak. Paham Pak ya? Jadi istinsyak hanya memasukkan air ke dalam hidung. Meskipun hanya segini, sampai sini, ini sudah namanya istinsyak. Adapun bersungguh-sungguh yang disunahkan balik fil istinsyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya mubalaghah fil istinsyak. Itu sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian rukun yang kedua yaitu ghuslul yadain ilal mirfaqain. Mencuci tangan sampai ke siku, mirfaqain. Dalilnya apa? Firman Allah dalam surah Al-Maidah tadi, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tangan kalian sampai marafiq, yaitu sampai siku. Para ulama khilaf, apakah sampai ujung siku atau siku termasuk di dalamnya? Apakah sampai sini aja atau siku termasuk? Kenapa para ulama khilaf? Karena firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini ada ila, artinya itu sampai. Cucilah tangan kalian sampai ke siku. Ini maknanya adalah siku. Dalam bahasa Arab ila bisa jadinya artinya adalah batas akhir. Bisa juga maknanya adalah bersama. Dan yang benar adalah ini, bersama. Jadi kita cuci tangan sampai ke sini. Ini masuk. Kalau semua sampai segini berarti tidak sah. Sampai ke sikunya kena. Karena dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sampai ke adot, sampai ininya kena. Ini menunjukkan bahwasanya ila mirfaqain, sampai ke siku maksudnya adalah sampai ke sini. Siku mengikuti cucian. Ghasala yadahul yumna hatta asra'a fil adad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya sampai ke lengan atas. Lalu bagaimana dengan menyela-nyela tangan? Apa hukumnya menyela-nyela tangan seperti ini? Para ulama khilaf, sebagian mengatakan bahwasanya hukumnya adalah tidak sunnah. Yang satu mengatakan sunnah. Tidak sunnah maksudnya dia adalah perkara yang baik, tapi dia tidak mencapai sunnah. Yang sebagian ulama mengatakan dia adalah sunnah. Kenapa? Yang bilang tidak sunnah, mereka mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Tidak ada dalilnya bahwasanya disuruh menyela-nyela. Yang mengatakan sunnah, mereka berdalil dengan asbigul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Maksudnya adalah kalau kita tidak menyela-nyela, maka wudu kita tidak akan sampai ke sini. Khilaf yang benar adalah menyela-nyela seperti ini adalah sunnah. Jadi pas cuci tangan kita gosok-gosok tangan kita. Jadi kita tambahkan di sini hukum menyela-nyela jari adalah sunnah. Kemudian rukun yang ketiga adalah mengusap
seluruh kepala dan juga telinga. Di sini beliau mengatakan mashur ra'si kullihi ma'al udhunain. Liqauli ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Yaitu mengusap kepala seluruhnya dengan telinga. Dalilnya apa? Dan basuhlah kepala kalian, usaplah kepala kalian. Adapun dalil telinga adalah dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-udhunan minar ra'si. Yaitu telinga adalah bagian dari kepala. Fala yujzi mashu ba'di ra'si duna ba'd. Kalau kita tidak mencuci telinga kita, maka wudu kita tidak sah. Perhatikan di sini ada seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Di sini memang khilaf juga. Ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah seluruh kepala. Pendapat lainnya mengatakan cukup sebagian kepala. Makanya kita sebagian temukan orang mencuci kepalanya hanya begini. Biasanya ambil air terus begini 3 kali. Karena sebagian ulama seperti Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tidak wajib seluruhnya. Yang wajib hanyalah sebagian dari rambut. Apa dalil mereka? Sebenarnya khilafnya dari ayat ini. Firman Allah, wamsahu biru'usikum. Di sini ada huruf ba. Kalau dalam bahasa Arab ada huruf ba. Wamsahu biru'usikum. Dan basuhlah, usaplah kepala kalian. Di sini ada huruf ba. Biru'usikum. Dalam bahasa Arab, ba ini punya 2 makna. Yang pertama bermakna litab'id, yaitu bermakna sebagian. Yang satu dalam bahasa Arab juga ba di sini bisa bermakna ilsaq, maksudnya menempel. Nah, dari ayat ini wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Sebagian ulama yang memaknai ba ini sebagai tab'id, maka mereka mengatakan cukup sebagian. Adapun sebagian ulama mengatakan bahwasanya di sini ba bukan ba li tab'id, akan tetapi ba lil ilsaq. Maksudnya adalah menempel. Tempellah tangan kalian usapan ke kepala kalian. Makanya di sini bermaknai semuanya. Jadi maknanya kalau kita bawakan ini, usaplah kepala kalian dengan tangan kalian. Ru'usikum maksudnya semuanya. Kalau kita bawa kemana sini, maknanya usaplah sebagian kepala kalian. Paham Pak ya? Bedanya antara di sini gara-gara huruf ba dalam bahasa Arab. Yang satu bermakna sebagian, yang satu bermakna nempel. Kalau kita pakai sebagian berarti makna ayatnya usaplah sebagian kepala kalian. Tapi kalau kita pakai menempel berarti usaplah kepala kalian dengan tangan kalian. Maksudnya seluruh kepala kalian dengan tangan kalian. Di sini sebab terjadi khilaf di para ulama. Tapi yang benar wallahu taala alam, yang benar adalah maknanya adalah lil ilsaq, ya ini maknanya ini yang benar. Jadi seluruh kepala. Kemudian juga ulama Syafi'iyah mereka berdalil bahwasanya kenapa hanya setengah, hanya separuh atau sebagian dari kepala sudah sah. Mereka berdalil Nabi pernah berwudu, jadi beliau memakai imamah. Tahu imamah yang diikat itu?
Bukan sorban yang sekarang, tapi imamah. Jika dulu Nabi pernah berwudu, beliau basahkan kepalanya sedikit, kemudian beliau usap semuanya. Usap imamahnya. Paham ya? Jadi mungkin seperti ini mungkin imamahnya, kemudian beliau tarik sedikit, beliau basahkan sedikit kepalanya, kemudian beliau usap ke imamahnya. Begini. Dari hadis ini ulama Syafi'iyah mengatakan ini buktikan bahwasanya hanya sebagian kepala itu sudah sah. Mereka berdalil dengan hadis ini. Akan tetapi ulama yang mengatakan seluruh kepala mereka bantah. Hadis ini bukan dalil untuk kalian. Tapi hadis ini dalil untuk kita. Bahwasanya kalau butuh setengah, ngapain Nabi fullkan? Paham maksudnya? Harusnya Nabi segini udah. Ternyata Nabi mengusap sedikit kepalanya, kemudian beliau usap lagi di imamahnya. Kata para ulama, imamahnya ini menggantikan seluruh kepala. Jadi Syafi'iyah mereka berdalil, ini dalil bahwasanya boleh sebagian rambut. Tapi ulama yang lain mengatakan, enggak, itu bukan dalil untuk kalian, tapi dalil untuk kita. Bahwasanya Nabi mengusap setengah, kemudian beliau melanjutkan ke seluruh imamahnya. Ini dalil bahwasanya wajib mengusap seluruh kepala. Wallahu ta'ala alam. Yang benar adalah mengusap seluruh kepala. Kemudian telinga juga yang benar, Anda seringkas saja, yang benar adalah dia masuk bagian juga dari kepala. Lalu bagaimana cara mengusap kepala? Yang disebutkan dalam hadis Nabi seperti ini. Jadi beliau membasahkan tangannya, kemudian beliau usap ke belakang, terus beliau majukan lagi. Jadi dari sini ini, terus beliau balik lagi. Kemudian masih ada sisa basah di tangannya, beliau cuci apa? Basuh telinganya. Jadi yang jadi telunjuk buat di dalam, di belakang untuk jempol untuk di luar. Seperti ini. Jadi tidak perlu, misalnya kita habis basuh, tidak perlu kita basahkan tangan kita lagi. Masih ada sisa basah di tangan kita, langsung kita masukkan ke telinga kita seperti ini. Jadi ini buat di dalam, kita bersihkan di sini, kemudian yang ini buat di luar. Sudah cukup. Sebagian ulama juga mengatakan boleh dari tengah ke depan, kemudian juga dari tengah ke belakang. Ini juga cukup. Sudah sah. Bahkan sebagian ada hadis menyebutkan bahwasanya Nabi pernah membasuh kepalanya mengikuti rambutnya. Jadi setelah beliau membasuh kepalanya, rambutnya tidak terbongkar. Jadi misalnya mungkin belah samping, beliau basuhnya seperti ini. Intinya perkaranya luas, tapi yang paling sunnah kita basuh dari depan, kemudian ke belakang. Kalau kita ngikutin gaya rambut kita juga boleh, yang penting seluruh kepala kena diusapan, kena air. Wallahu ta'ala alam. Adapun telinga, jari telunjuk kita masukkan ke dalam, adapun belakangnya ini kita pakai buat luar telinga. Anda lupa tadi kalau istinsyak cara berkumur yang sunnah disebut dalam hadis, beliau mengambil air dengan satu tangan, kemudian beliau masukkan ke dalam mulut dan hidung. Satu cidukan, satu mulut dan hidung. Ini yang beliau sering lakukan. Jadi satu mulut kumur, istinsyak keluar, 2, kemudian 3. Tapi kalau kita mau pisahkan antara mulut dengan hidung juga nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan ini juga dilakukan oleh sebagian sahabat. Misalnya mulut dulu 3 kali, baru istinsyak 3 kali. Tapi yang lebih dekat bahwasanya satu cidukan, satu mulut, langsung mulut sama hidung. 1, 2, 3. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai sini dulu. Jadi kita telah membahas tentang rukun-rukun wudu. Yang pertama tadi adalah mencuci wajah. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sampai ke siku, dan siku termasuk dalam cucian tersebut. Anda juga perlu ingatkan bahwasanya ketika mencuci tangan, sebagian orang lalai. Lalainya gimana? Mereka ini tidak kena. Karena mereka anggap mereka sudah cuci tangan di awal kan. Sudah cuci tangan di awal. Padahal cuci tangan di awal itu tidak wajib, itu sunnah. Hukumnya sunnah.
Sehingga ketika dia mencuci tangannya, dia langsung begini. Ininya tidak kena. Ini wudunya tidak sah kata para ulama. Dia harus cuci begini. Biasanya kan air mengalir, dia langsung begini. Ininya tidak kena. Itu wudunya tidak sah. Karena mencuci tangan yang saat yang kedua ini adalah wajib, rukun. Adapun cuci tangan yang pertama itu hanya sunnah. Kalau kita tidak lakukan, wudu kita sah. Jadi ana ulangi, ketika mencuci tangan jangan sampai ini tidak kena. Karena sebagian orang air mengalir, mereka langsung begini. Jadi airnya jatuh di sini, begini. Ternyata ini tidak kena. Ini wudunya tidak sah. Kemudian yang ketiga itu mengusap seluruh kepala dan telinga. Jadi yang benar adalah seluruh kepala. Dan khilaf memang sebagian ulama mengatakan hanya sebagian, itu ulama Syafi'iyah. Tapi yang benar, bahwasanya yang benar adalah mengusap seluruh kepala. Wallahu taala alam, mungkin sampai sini dulu materi yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, Anda siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah mandi wujub sudah mencukupi wudu? Jazakallahu khair. Iya benar. Kalau kita sudah menghilangkan hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya juga hilang. Jadi kalau kita sudah mandi wajib, mandi junub, maka tidak perlu juga kita wudu lagi di akhir. Karena kita sudah mandi, menghilang hadas besar hilang, maka otomatis hadas kecil juga hilang. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Ustaz, jika kita di pesawat berwudu dengan segelas air dan air yang kita gunakan sedikit, bukan air yang mengalir, bagaimana agar sah wudunya? Sebenarnya segelas air tuh bisa. Antum kalau di YouTube, antum cari Ustaz Badrus Salam. Beliau pernah mencontohkan bagaimana cara berwudu dengan apa? Air segelas air. Antum mencari di YouTube, nanti antum lihat. Itu bisa. Jadi airnya dialirkan sedikit, tapi beliau alirkan seperti ini. Sebagian kesalahan, Anda lihat, Anda juga pernah diskusi sama sebagian asatidzah. Ada yang mencontohkan pakai hair spray. Antum tahu? Jadi dia pakai air spray, kemudian dia semprot-semprotkan begini. Ini secara ini tidak sah, karena ini bukan cuci. Airnya tidak ngalir, cuma disemprot-semprot. Allah Ta'ala yang benar adalah kita harus mengalirkan air ke tangan kita. Adapun pakai semprot-semprot, ini airnya tidak ngalir. Kecuali memang dia semprotnya banyak, bisa mengalir. Tapi faktanya yang kita lihat yang mereka contohkan, ternyata hanya disemprot-semprot. Ini tidak masuk ke dalam makna ghusl, tidak dalam makna cuci. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan ibadah, tapi kita lupa wudu? Apakah ibadah kita diterima Allah? Jawabannya tidak. Tahu-tahu bangun tidur sholat, maka sholat itu tidak diterima. Tidak diterima. Tadi kita bawa dalilnya, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Yaitu Allah tidak menerima suatu ibadah, maksudnya itu sholat, tawaf, dan yang lainnya, tanpa bersuci. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Bapak-Bapak ada yang mau didiskusikan? Enggak ada. Oh ya. Puasa. Sebenarnya besok, tapi ringkasnya berwudu dengan istinsyak sunnahnya kita disuruh bersungguh-sungguh. Misalnya kalau kita istinsyak, maka tarik sedalam-dalamnya. Tapi kalau puasa itu malah makruh. Harus biasa aja, masukin mulut seperlunya. Standar gitu. Wallahu taala alam. Karena ada nanti hadisnya kita akan bahas insyaallah pada
pertemuan besok insya Allah. Enggak, harus masuk. Iya, harus masuk. Harus masuk tapi tidak terlalu berlebihan. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak berpuasa, kita disuruh berlebih-lebihan, mubalaghah. Jadi suatu keadaan hukumnya sunnah, satu keadaan hukumnya makruh. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Para Udah nggak ada. awak mau tanya Ustadz, Mana? kaum umahat. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah kalau berwudu yang dari kepala ke belakang dan ke depan, Ustadz, apakah itu berlaku untuk kaum pria dan wanita? Pertanyaan pertama. Kedua, saya biasa wudu kalau hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, mandi air hangat tetapi yang masih manual, Ustadz, tapi bukan otomatis dari mesin penghangat. Nah, itu sebagian air yang sebelum dikobok-kobok lah gitu, istilahnya saya masukkan dulu ke satu tempat untuk wudhu tersendiri. Dalam posisi air itu hangat, karena saya mandinya juga pakai air hangat. Apakah itu mensucikan, mensahkan wudhu tersebut? Terima kasih. Jazakallah khair. Pertama tadi masalah mengusap kepala. Jadi mengusap kepala itu bukan mengusap rambut. Jadi posisinya sama dengan laki-laki dengan perempuan. Jadi mengusap kepala hanya depan sampai belakang. Tidak perlu sampai rambutnya panjang semuanya, enggak. Tapi mengusap. Jadi yang diperintahkan mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Jadi antara laki-laki dan wanita sama. Sebagian kayak Syekh Khoslan tadi menjelaskan lebih mudah wanita dari tengah ke depan, tengah ke belakang. Itu mereka lebih mudah. Karena kalau kita begini balik lagi itu kan kalau wanita rambutnya terangkat. Kalau wanita cukup dengan dari depan, dari tengah sini Bu, kemudian ke depan, kemudian dari tengah lagi ke belakang. Itu sudah sah wudunya. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan air hangat. Sebenarnya ada pembahasan dalam istilah fikih namanya alma al-musyammas, yaitu air musyammas itu air yang di bawah terik matahari, air. Ini pembahasan fikih. Tapi yang benar, Bu, kalau keadaan Ibu tadi itu sah. Air musyammas memiliki syarat-syarat. Pertama harus di daerah yang panas. Kemudian dia bejananya tuh bejana tertentu. Adapun kalau hot water ya, yang mesin itu tidak termasuk dalam air musyammas. Jadi kalau kita berwudu dengan air tersebut itu sah meskipun dia panas. Paham Bu ya? Gitu ya Bu ya maksudnya. Wallahu taala alam, itu jelas. Ada pembahasan memang namanya al-ma'ul al-musyammas. Namanya air musyammas dalam madhab fiqih, dalam madhab Syafi'iyah. Tapi kalau yang berlaku itu ada syarat-syaratnya. Bejananya harus begini, harus di daerah yang panas. Adapun di Indonesia bukan termasuk daerah yang panas. Maka air-air seperti itu, air hangat yang dari hot water Anda kurang tahu namanya. Kata para ulama itu tidak termasuk dalam al-ma'ul musyammas. Jadi dia boleh dipakai untuk berwudu. Wallahu taala alam. Ini sampai sini pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.